Sakit ya? Oh, ya. Ayo siapa lagi? Si Doni, Bu. Kemana Budi? Nggak tahu, Bu, nggak ada suratnya. Gak ada suratnya? Apa yang berarti ya? Ya, siapa lagi yang hadir? Si Siti, Bu. Siti, kemana Siti? Adanya surat katanya, Bu. Ya Allah, Siti berarti apa ya? Ya berarti hari ini yang hadir semuanya 3 orang ya. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita mulai pelajarannya. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau ngetes semangat kalian dulu, ya. Kalau Ibu bilang pagi, pagi, siang, siang, malam, ya separuh. Yuk, Ibu mulai ya, coba ya. Tepuk pagi, pagi, siang, 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 pagi, pagi, malam. Ulang sekali lagi, ulang sekali yang belum fokus ya. Tepuk pagi, pagi, siang, siang, pagi, siang, pagi, pagi, malam. Ulang sekali lagi, masih ada yang belum fokus ya. Tepuk pagi, 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 siang, siang, pagi, pagi, malam. Ya, sudah fokus semuanya. Setelah itu kita sudah fokus, kita cek semangat kita dulu sebelum belajar ya. Kita mulai. Tahu tepuk semangat? Tahu, Bu. Kita mulai ya. Tepuk semangat. 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 Iya. Semangat. Semangat. Iya. Sekali lagi. Semangat. Semangat. Iya. Semangat. Semangat. Iya. Yeay, semuanya sudah semangat, sudah fokus. Kita mulai belajar hari ini ya. Baiklah, kita mulai pelajaran kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini Ibu akan mengajarkan tentang statistika pendidikan. Nah, di sini Ibu mempunyai peta konsepnya. Jadi, statistik pendidikan itu membahas apa aja sih, Bu? Nah, di sini bisa dilihat di PPT Ibu ini. Statistika pendidikan yaitu yang pertama yaitu membahas tentang variabel. Lalu yang kedua yaitu frekuensi, lalu yang ketiga membahas tentang distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu grafik poligon dan grafik histogram. Ayo kita lanjut. Nah, di sini sebelum kita masuk ke pembagian materinya, Ibu mau menjelaskan dulu apa sih sebenarnya statistik itu. Nah, statistik itu berasal dari bahasa Belanda, stat, dan diasumsikan ke bahasa Inggris atau state yang artinya negara. Nah, artinya di sini bahwa statistika itu sangat penting untuk sebuah negara. Nah, Ibu di sini mau menjelaskan apa bedanya statistik dengan statistika. Nah, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan juga mempresentasikan data. Nah, intinya statistika ini adalah ilmu yang berhubungan dengan angka. Nah, sedangkan statistik itu adalah data atau informasi yang mendeskripsikan suatu permasalahan. Nah, ini nampak di slide Ibu bahwa kata statistik itu diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data, baik yang berwujud angka atau data kuantitatif maupun data yang tidak berwujud atau data kualitatif. Nah, jadi statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari serta mengembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka mengumpulkan, penyusunan, penyajian, penganalisisan bahan keterangan yang berwujud dengan angka. Oke, selanjutnya kita masuk ke subbab kita. Yang pertama yaitu variabel. Nah, variabel di sini berasal dari bahasa Inggris yaitu variable, yang artinya adalah ubahan. Nah, variabel di sini pada dasarnya bersifat kualitatif, namun dia dilambangkan dengan angka. Jadi, variabel di sini artinya adalah objek
objek penelitian. Nah, apa sih yang menjadi objek kita dalam penelitian ini? Nah, contohnya seperti ini. Misalnya usia adalah kualitatif ya anak-anak. Namun gejala yang kualitatif itu dilambangkan dengan angka. Misalnya usianya 17 tahun, 25 tahun, 50 tahun, dan sebagainya. Lalu di sini ada nilai ujian. Contoh lainnya adalah nilai ujian. Nilai ujian itu juga bersifat kualitatif ya anak-anak. Namun di sini ditunjukkan berapa nilai ujiannya? 5, 6, 7, 40, 75, 80, 100 dan sebagainya. Jadi walaupun objek penelitian itu bersifat kualitatif, namun dia tetap dilambangkan dengan angka. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada frekuensi. Frekuensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu frequency, yang artinya ketetapan. Nah, arti dari frekuensi ini adalah seberapa kali sih suatu variabel yang dilambangkan dengan angka itu dilakukan berulang dalam deretan angka tersebut. Nah, ini contohnya, misal nilai yang berhasil dicapai oleh 10 orang siswa SMA dalam tes hasil belajar bidang studi ilmu pengetahuan alam adalah 60, 50, 75, 60, 80, 40, 60, 70, 100, dan 75. Di sini bisa diketahui seberapa kali nih. Yang pertama kita cari frekuensi dari 60. Berapa kali sih 60 ini disebut dalam deretan angka itu? 1, 2, 3. Berarti frekuensinya ada 3. Lalu untuk frekuensi 50, berapa kali sih 50 disebut dalam deretan angka tersebut? Kita lihat 1. Nah, berarti frekuensinya hanya 1. Lalu selanjutnya misalnya yang 75. 75 berapa kali disebut dalam deretan tadi? Ada 1, 2. Berarti frekuensinya 2. Dan segitu seterusnya ya. Oke, paham? Ya. Sekarang kita lanjut untuk poin yang ketiga, yaitu distribusi frekuensi. Nah, distribusi juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu distribution, yang artinya penyaluran. Nah, dalam statistik, distribusi frekuensi adalah suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu terbagi atau terpencar, tersalurkan. Nah, di sini ya Ibu melampirkan data distribusi frekuensi. Nah, untuk yang pertama yaitu data distribusi frekuensi tunggal. Nah, di sini terlihat bahwa data yang ditunjukkan itu tidak berkelompok, dia sendiri. Misalnya nilainya 4,0, itu frekuensinya 6, lalu nilainya 3,5, frekuensinya 9, lalu nilai 3,0, frekuensinya 19, lalu nilainya 2,5, frekuensinya 6. Langsung saja dimasukkan. Lalu untuk yang kedua, Ibu melampirkan tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, di sini bisa terlihat ya. Nah, datanya itu pada interval kelas, datanya itu dikelompokkan. Misal ya, dari 25 sampai 34, 35 sampai 44, lalu 450 sampai 54. Nah, jadi di sini Ibu mau menunjukkan bagaimana cara untuk menentukan interval kelas, lalu titik tengah modus, dan juga titik bawah dan titik atas. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan ajarkan kalian bagaimana cara dari membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok ini. Yang pertama, Ibu di sini akan memberi contoh sebuah data. Nah, di sini terdapat dari hasil ulangan bidang studi fikih sebuah kelas sebagai berikut, yaitu 65, 54, 44, 32, 28, 82, 29, 15, dan seterusnya. Nah, itu berjumlah 40 nilai ya, berarti dalam satu kelasnya ada 40 anak. Lalu yang pertama kita harus mencari rank. Rank di sini adalah jangkauan. Nah, jangkauan ini bisa dicari dari data terbesar dikurang dengan data terkecil. Nah, di sini kita lihat bahwa pada data yang Ibu sebutkan tadi, bahwa data yang paling besar itu adalah 96. Lalu data yang terkecilnya 15. Nah, rumus dari rank ini adalah data terbesar dikurang data terkecil ditambah 1. Jadi 96 dikurang 15 ditambah 1 hasilnya adalah 82.
Lalu selanjutnya, setelah kita mencari rank, kita mencari jumlah kelas. Nah, jumlah kelas di sini dilambangkan dengan K. Rumus dari K adalah 1 ditambah 3,3 dikali log N, atau log dari jumlah siswa atau jumlah data tersebut. Nah, di sini kita dapatkan bahwa 1 ditambah 3,3 dikali log 40 ya, karena siswanya tadi 40, didapatkan log 40 itu 1,6, lalu 1 ditambah 5,28. Nah, jadi hasilnya adalah 6,28. Nah, setelah kita dapat rank, kita dapat jumlah kelasnya, lalu kita cari lebar atau interval kelas. Nah, inilah yang terpenting. Jadi, rumus dari interval kelas itu adalah R atau rank dibagi dengan K atau jumlah kelas. Jadi 82 dibagi dengan 6,28 hasilnya 14. Jadi rentang kelasnya atau interval kelasnya itu adalah 14. Selanjutnya tahap yang keempat yaitu menentukan batas kelas. Nah, dari data tersebut kita sudah dapat nih data-datanya ya, misalnya 85 sampai 98. Nah, untuk menentukan batas kelas itu, jadi batas kelas itu ada dua, anak-anak. Yang pertama ada batas bawah dan batas atas. Nah, untuk batas bawah kita ambil dari data yang terkecil yaitu 15 ya. Nah, 15 di sini dikurang dengan 0,5. Nah, untuk data yang di depannya yaitu 28 itu ditambah dengan 0,5. Jadi batas bawahnya 15 dikurang 0,5 adalah 14,5. Lalu batas atasnya 28 ditambah 0,5 yaitu 28,5. Selanjutnya kita sudah dapat nih tepi bawah dan tepi atasnya. Lalu kita menentukan titik tengah kelas. Ini untuk grafik poligen. Nah, di sini rumusnya adalah batas bawah ditambah batas atas itu dibagi dengan 2. Nah, misalnya kita ambil contoh yang tadi ya, yang 15 sampai 28. Jadi, batas atasnya berapa tadi? Atas atasnya 28,5, lalu batas bawahnya 14,5. Ini dibagi 2. Nah, sudah dibagi 2, baru ini hasilnya 14,5 ditambah 28,5 hasilnya 43. Nah, 43 itu dibagi 2 sama dengan 21,5. Nah, selanjutnya kita sudah dapat titik tengah kelas, baru kita membuat tabelnya. Nah, jadi dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya di sini adalah langkah-langkah membuat poligonnya. Kita sudah buat tabelnya, kita sekarang buat langkah-langkah membuat poligon. Yang pertama yaitu membuat sumbu horizontal atau apsis ya, yang lambangnya X nih, yang horizontal. Lalu yang kedua membuat sumbu vertikal yang lambangnya tegak lurus Y, dilambangkan dengan Y. Lalu menetapkan titik 0 yaitu perpotongan X dengan Y ya, yang di sini 0. Lalu menempatkan nilai hasil umum titik tengah modus dari nilai terendah sampai dengan nilai tertinggi. Jadi pada sumbu yang horizontal itu kita tentukan dengan batas tengah yang sudah kita cari tadi. Selanjutnya yang kelima yaitu menempatkan frekuensi pada nilai Y. Lalu melukiskan grafik poligonnya dengan garis. Lalu jadi yang untuk frekuensinya yang vertikal, lalu yang horizontal itu untuk nilai titik tengah itu tadi. Nah ini adalah gambar dari bentuk grafik poligen. Nah, jadi dia berbentuk garis ya. Udah bosen ya anak-anak? Ya, udah bosen ya belajarnya ya? Ya, Bu. Nah, dan sekarang kita main dulu ya, biar nggak bosen ya. Siapa di sini yang tahu main quick? Ya, tahu semua ya? Nah, hari ini kita mau main quick sambil nyanyi balonku ada 5. Ibu bagi dulu ya. Si Anggun quick, si Aurel wek, si Gita walk. Nah, ibu bagi. Jadi siapa yang ibu tunjuk itu yang bunyi ya. Terus nyanyinya sambil gini-gini tangannya. Oke? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Quick. Walk.
mulai. Tepuk diam. Tahu kan? Tahu. Yuk kita mulai. Tepuk diam. Aku diam, tak bicara. Diam. 1, 2, 3, hap. Oke, kita mulai sekarang. Selanjutnya, di sini Ibu akan ajarkan langkah-langkah membuat histogram. Yang pertama, buatlah absis. Sumbu mendatar X menyatakan nilai, mendatar X menyatakan nilai, dan ordinat atau sumbu tegak Y menyatakan frekuensi. Jadi sama ya. Yang di sini nilai, yang di sini frekuensi. Kalau poligen yang di sini tadi titik tengah, lalu di sini frekuensi. Nah, untuk yang kedua, buatlah skala absis dan ordinat. Buatlah skalanya ya, nilai-nilainya dimasukkan. Lalu yang ketiga, buatlah batas kelas dengan cara setiap tepi bawah kelas dikurang 0,5. Sudah kita cari kan tadi? Nah, lanjut yang keempat yaitu membuat tabel distribusi frekuensi untuk membuat grafik histogram. Tinggal kita ambil datanya dan contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contohnya. Jadi pada yang sumbu Y yang tegak lurus itu adalah jumlah frekuensinya. Dan untuk yang di bawah itu adalah nilainya atau titik tengah itu tadi. Nah, selanjutnya oke. Nah, sekian yang bisa Ibu jelaskan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum pulang kita membaca surah Al-Asri dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Anak-anak, sekian pelajaran hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Ibu mohon maaf kalau ada kata-kata Ibu yang salah ya. Ya, Bu. Nah, yuk kita berdiri dulu. Ayo, mungkin ke kelas. Ya. Tepuk terima kasih. Otak ini, mulut ini, hati ini mau bilang terima kasih. Ya, sama-sama duduk. Nah, sekian ya pelajaran hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam